Halo, assalamualaikum sobat kebun. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Philodendron Birkin atau biasa disebut dengan Philobirkin. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Philodendron Birkin, bagaimana kabarnya sobat kebun semua? Bagaimana juga tanaman yang ada di kebun sobat kebun masing-masing? Insya Allah makin subur dan makin variatif ya. Lanjut ke pokok pembahasan hari ini, video kali ini, yaitu mengenai Philodendron Birkin. Philodendron Birkin ini merupakan tanaman hias yang bisa diletakkan untuk indoor ya. Jadi fungsi dari tanaman hias Philobirkin ini karena selain dia termasuk jenis tanaman yang rare atau langka, dia juga mempunyai jenis daun atau karakter daun itu memiliki perpaduan antara hijau muda dan hijau tua, dan ada seperti serat di daunnya yaitu berwarna keputihan. Daun birkin itu membentuk pola yang menarik ya, sehingga dia menonjolkan karakter yang unik. Dalam perawatan Philobirkin, hal utama yang harus kita perhatikan yaitu mengenai pemilihan media tanam, peletakan atau pengaturan suhu dari tanaman kita, serta irigasi dari tanaman kita itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu ya, tanaman Philobirkin ini berasal dari keluarga Araceae. Jadi kebanyakan dari keluarga Araceae itu berasal dari daerah tropis. Tanaman ini bisa tumbuh dengan baik dengan ciri khas atau bentuk daun yang berbeda. Inilah seninya ketika kita memelihara tanaman philo. Ini setiap jenis dari tanaman bisa menghasilkan atau memutasikan gen yang berbeda ya. Contohnya yaitu tidak semua dari tanaman philo itu biasanya memiliki pigmen daun yang berbeda, sehingga hal inilah yang menyebabkan Philobirkin itu masuk kategori tanaman philodendron yang unik dan biasanya banyak dilirik oleh kolektor ya. Untuk birkin sendiri ini adalah masuk tanaman jenis philo yang untuk perawatannya termasuk mudah. Begitupun dengan cara perkembangbiakannya. Seperti yang kita tahu ya, untuk tanaman Philobirkin ini sama halnya dengan jenis tanaman philo lainnya, dia juga memiliki akar angin. Cuma bedanya untuk Philobirkin seperti ini, kita lihat akar angin dalam tanaman Philobirkin itu ada di sela daunnya. Nah, ini adalah contoh dari mutasi pigmen daun. Jadi hal inilah yang menyebabkan beraneka ragam atau tidak samanya tanaman philo satu dengan philo yang lainnya, karena masing-masing tanaman philo ini memiliki jenis mutasi pigmen daun yang berbeda, sehingga terkadang dia akan muncul karakter warna daun yang lainnya, dan inilah sebenarnya yang membuat menarik dari tanaman jenis Philobirkin ini. Sedangkan untuk media tanam sobat kebun, seperti tanaman philo lainnya, dia adalah menyukai media tanam yang poros, lembab, dan cenderung gembur. Kenapa setiap tanaman philo itu menyukai media tanam yang poros?
itu adalah untuk menjamin sirkulasi O2 pada perkembangan akar aktif dari tanaman pilo yang kita punyai. Tetapi selain untuk menjamin kelancaran sirkulasinya, keporosan juga untuk meminimalisir kelebihan air dalam media tanam yang kita pilihkan, sehingga untuk kebusukan dari akar sebagai substansi penting dari pertumbuhan tanaman kita itu tidak terganggu ataupun busuk. Tanaman ini tumbuh paling baik di tanah yang berbasis gambut, sphagnum moss. Tanaman ini tumbuh subur bisa juga di lumut gambut yang memiliki tekstur kasar dan lapang. Karena berkat tekstur yang kasar, dia akan mampu menahan udara dan mampu untuk menyerap kelembapan air dari sistem irigasi kita. Apabila di daerah sekitar lingkungan tempat tinggal kita tidak ada moss atau lumut gambut, kita juga bisa memanfaatkan sekam bakar ataupun kokopit dan tanah gembur ataupun tanah humus untuk memaksimalkan dari pertumbuhan tanaman kita. Oh ya sobat kebun, yang harus kita perhatikan dalam memaksimalkan pertumbuhan dari tanaman kita adalah sirkulasi cahaya matahari untuk tanaman pilo kita. Seperti tanaman pilo lainnya, tanaman pilo birkin ini menyukai sinar matahari juga ya sobat kebun. Apabila kita memang memutuskan untuk ditaruh di indoor, ada baiknya ya disarankan untuk dilakukan penjemuran. Tapi kalau seandainya sobat kebun tidak menginginkan hal yang merepotkan, bisa saja diletakkan di area di rumah kita yang sekiranya dia memperoleh sinar matahari pagi yang ada di dekat jendela ataupun di sisi utara dari jendela rumah kita. Hal ini tujuannya untuk menjamin perolehan sirkulasi sinar matahari dari tanaman kita. Seperti yang kita tahu sobat kebun, karena dia menyukai kelembapan tapi poros, untuk irigasi atau penyiramannya secara kontinu kita juga harus memperhatikan penyerapan cairan dari tanaman kita. Demikian dulu ya video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.